Doa yang sering hampir setiap saya diminta untuk tausiah atau sambutan atau nabi ceramah, saya selalu mengantarkan satu doa, yaitu hafizakumullah. Amin. Hafizakumullah itu artinya semoga ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa permintaan ini penting? Pertama, karena Allah sudah menegaskan bahwa iblis waktu diciptakan Adam alaihi salam bersumpah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, bahkan bersumpah dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, iblis teh masih ngaku Allah teh sebagai Tuhan penciptanya. Hanya iblis itu tidak mau patuh ke Allah, eta wungkul. Salahna iblis teh. Jadi lepatna iblis itu kurang kumaha anjeunna teh dipromosikeun ku Allah teh janten pemimpin di kalangan jin, bahkan menjadi pemegang pintu sorga, bayangkan. Hanya iblis kemudian menyombongkan dirinya, merasa semuanya itu karena keberhasilan dirinya, bukan keberhasilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terbukti kesombongan iblis itu kemudian pada saat Allah memerintahkan mereka bersujud, kasadayana para malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis. Nah, yang lainnya itu fasajadal malaikat atau fasajadu, seluruh malaikat itu sujud kecuali illa iblisa, kecuali iblis. Aba aliman sujud, moal sujud ke Adam, dan sujud kudu ka Allah, lain ka Adam. Halo. Ya semar orang kalimah ada biasa ngobrol tanya. Asal orang nawe tong kapancing. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, makanya kalau ada orang sekarang merasa diri tidak mengakui adanya Tuhan, eta teh leuwih iblis tibatan iblis. Terus iblis saja masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Hanya sekali lagi dia membangkang alias aba wastakbar. Iblis menyatakan dirinya aba, saya tidak mau sujud, wastakbara, jeung nyombongkeun diri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yang paling dibenci oleh Allah diantaranya al-kibru, kesombongan. Itu paling dibenci ku Allah. Bahkan Allah mengharamkan al-kibru ridai, kata Allah. Kesombongan itu selendangku, pakaianku. Jangan sekali-kali dipakai oleh makhluknya, karena tidak ada satupun makhluk yang berhak menyombongkan diri. Makanya kita punya zikir tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa kita ini adalah orang yang sama sekali tidak punya daya. Punten anu kasuhun disimkuring ngangkat tangan sakieu teh, eta teh nganggo daya, nganggo kekuatan. Leres kitu, Bu. Ibu-ibu ningali jisimkuring ayeuna nganggo daya teh. Nganggo daya sareng ka kegiatan, kekuatan melihat sesuatu. Pandayanya nu jauh teh, remang-remang susah ngelihat itu ya. Tapi kita bisa melihat. Itu semua kekuatan kita sadari tidaklah
ada daya maupun kekuatan sedikit pun kecuali dengan dan oleh Allah yang maha luhur dan maha agung. Itulah kenapa umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu salat membaca suratul Fatihah. Di antara surah Fatihah itu ayat 2-na alhamdulillahi rabbil alamin. Menyerahkan seluruh puji hanya milikmu ya Allah. Kunaon? Margina nu disebatkeun manusia mah resep dipuji. Nya kitu nya. Ya, lamun teu dipuji teh sok ngamek. Tah ayeuna ge seueur anu resep dipuji, akhirnya dia ingin terus berkuasa. Apunten anu kasuh. Ya, ingin seakan-akan dialah yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang lain tidak punya kemampuan. Maka dia terus. Fir'aun dahulu terjebak dan Fir'aun kemudian tersesat pun karena memang terlalu mau dan sangat menginginkan untuk selalu dipuji. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Maka seluruh puji, siapapun begitu menyanjung kita, saya pisan eta banyak. Jangan. Kita minta ke Allah segala puji bagimu, ya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu di dia mau meninggarelis gitu. Nah, kadeknya rarajin saleh gitunya sareng Ustaz Wawan da pengawasan teh masyaallah. Da pemain muji gitu teh langsung we. Ya, teras ngaraba hati orang langsung nyebatkeun alhamdulillah. Alhamdulillah teh sanes sombong, justru ketika orang memuji kita, kita kemudian kembalikan puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saur santri kapungkurkan puji teh aya opatnya. Puji Allah ka mantena, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allah, sareng puji makhluk ka makhluk. Opat jenis puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jisim kuring saya enak pakai bahasa Indonesia ya. Bu, da kahartosnya bahasa Indonesia. Sana Sunda naon ku bahasa Sunda teh tos rada balelol ieu teh. Margi abdi tos selami di Depok, dari Depok teh bahasana bahasa Betawi. Jadi upami ceramah ku Sunda teh tos rada balelol ieu teh. Kadah lalaunan gitu, bilih kacaletotnya, bilih terpeleset lidah nanti salah lagi. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit terkait apa yang tadi masyaallah doa demi doa Bapak Ibu sekalian diaos luar biasa. Punten anu kasuhun. Pertanyaannya, apakah doa kita tos sabaraha taun ieu teh diaos? Tos sabaraha taun diaos ieu? Seringnya tos sabaraha taun? Oh, di kawitan Ustaz Wawan di sini, ajengan Wawan. Oh, itu sudah 30 tahun lebih artinya. Paling tidak sudah 33 tahun atau 34 tahun sekarang, karena kami keluar dari Jakarta sareng Ustaz Wawan itu tahun 90. Ya, nah sekarang sudah tahun 2024 berarti sudah 34 tahun. Beres gitunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaan saya adalah tos diijabah can ieu teh? Hah? Tos diijabah can? Halo? Tah ieu nu kedah ngaos deui teh. Tidak ada cerita kita sudah ngaji berhenti, wah saya sudah ngaji bab eta mah entos, tidak bisa. Semua orang masih terus belajar dan terus belajar. Jangan saya katakan kepada masyarakat, saya ini sedang belajar beriman kembali seperti belajar bertakwa kembali. Kenapa? Gening. Upami ditelusuri, diteraskan pengawasan teh, semakin dalam ilmu tentang keimanan dan ketakwaan itu semakin merasa dangkal diri kita. Sok cobian.
Saur Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang namanya orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pak, apabila disebut Allah bergetar hatinya. Tos dugi kadinya acan. Tos dugi acan. Pan tita tadi ke disebutkan Allah teh we hate teh datang adeg-deg biasa we Allah ka mana hate ka mana. Daras kitu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya teringat sejak lama dan selalu saya pegang hadis ini. Saya cek kembali barusan di dalam Google. Ini manfaatna handphone teh kanggo ngaos ibu-ibu sanes kanggo nga-WA wae. Halo. Buat main WA, buat nonton WA segala macam. Tong kadinya wae sok dipilari pengawasan ini mah tuh seueur pisan alhamdulillah. Hadis yang ke-13 di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ud'u Allah wa antum muqiduna bil ijabah. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah dari Nabi. Ud'u Allah. Berdoalah kalian kepada Allah sementara kamu yakin betul bahwa pasti diijabah ku Allah. Punten anu kasuhun itu kesalahan pertama kita. Duka kalau kita ngadoa zikir teh zikir duka ari hate mah yakin teu diijabah ku Allah. Punten sok eta we salah sabiosna. Kenapa demikian? Wa'lamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan alias mengijabah doa dari hati yang lalai. Halo? Jadi tong nyalahkan Allah, ndak salah orang. Disebutkan Allah malaweung we. Nya kitu. Bu ya alhamdulillah hari ngaraku. Nah seperti itu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya katakan saya sedang belajar mengucapkan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Kegewe hati can ngadeg-deg. Belum bergetar hatinya. Terus latih Allah. Allah sampai kemudian hatinya bergetar, sebab itu nama terbesar, teragung, terhebat yang pernah kita kenal dalam hidup pertama kali. Saat kita dilahirkan diadzankan dengan kalimat Allahu Akbar. Dugi kayana Allahu Akbar dikumandangkan adzan setiap saat, diiqamahkan, dijadikan qomat setiap waktu salat untuk menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita takut dengan apapun sepanjang kita punya Allah yang maha besar. Disitulah kenapa kita harus mengenal Allah dengan 99 nama. Sebab yang 99 itulah yang dibutuhkan dalam hidup kita. Beres gitu Bu. Ibu peryogi kasih sayang. Peryogi kasih. Peryogi sayang. Peryogi cahaya. Peryogi kekuasaan. Muhaimin. Peryogi aya anu ngalindungan urang sadayana. Al-Hafidh yang maha menjaga kita. Peryogi eta sadayana. 88 eta menjawab kebutuhan kita
99 persoalan hidup terselesaikan dengan al-asmaul husna kalau kita menghafalnya, kata Nabi SAW. Anu dimaksudkan menghafalnya itu apa? Bukan menghafal sekedar dihafal ku cangkem. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Bukan hanya dihafal seperti itu, tetapi dijaga ku hati orang sadayana, dijaga ku akhlak orang. Orang itu sedang berakhlak dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Cikumaha ari akhlak ka Allah. Punten anu kasuhun. Jazakallahu khairal jaza gurunda kita Al-Ustaz Wawan Marwan Amin. Tos ngarumuskeun ieu pangaosan teh memang cekap ku ieu cekap ngaos teh. Tapi suratul Fatihah jisim kuring tos 30 tahun ngaos surat Al-Fatihah da teu tamat-tamat. Sanes teu tamat selesai bacana henteu. Teu tamat kana hati, teu sampurna kana hati. So, bismillah. Naon maksud bismillah? Kecil. Bu, naon maksud bismillah? Nah, kuji si punggering kapenat. Ari HP mun teu nyambung kana sinyal tiasa diangomon. Tah kitu. Lamun hati ternyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kita punya HP, tapi kita tidak pernah tersambung dengan sinyal. Apa yang bisa kita manfaatkan dari tempat yang seperti ini? Walaupun canggih, 20 juta harganya, kalau tidak ada pulsa, tidak ada di dalam yang namanya hubungan atau koneksi, maka HP berapa puluh juta pun tidak ada manfaatnya. Mati, apalagi kalau tidak ada listrikna alias setrumna cek urang sok lowbat katanya. Lihat, bismi sambungkan dengan Allah. Itulah hakikat zikrullah. Hakikat zikrullah bagaimana setiap saat kita tersambung dengan Allah, kapan dan dimanapun kita berada. Makanya Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Sebut aku pasti sebut kalian. Jan bu, sim kuring ngawas bismillahirrahmanirrahim dugi ka ayeuna punten anu kasuhun can tamat. Da keukeuh we hate teh. Mun aya nu ngagoda ieu itu sareng saja biana entos saya putus hubungan teh jeung Allah. Di situ Ustaz Wawan saya temukan kenapa huruf pertama kali dalam Quran itu bi. Bi itu dengan. Sim kuring ditaros misalkan. Ya. Bi ayyi syai'in tadhhab. Dengan apa kau berangkat? Dengan apa kau datang ke pesantren ini? Bisayyarah. Maka saya katakan dengan mobil. Untuk ngomong mobil, sumpi ka dia mah. Dengan itu namanya bi al-isti'anah. Makanya kelanjutan daripada surah Al-Fatihah salah satu diperyogikan ke orang sesudah kita mengatakan iyyaka na'bud, berikutnya iyyaka nasta'in. Nah, sekarang kita saatnya sangat harus terus dekat ke Allah. Apalagi hapunten anu kasuhun si kuring tidak bermaksud kampanye, tapi harus memberitahu. Memberitahu apa? Jangan sia-siakan tanggal 14 itu. Tentukan bi kalau orang Arab bilang. Tentukan bi naon? Bitafkir, dengan pikiran kita. Tentukan bil qalbi, dengan hati kita. Tentukan bil ilmi, dengan ilmu kita. Tentukan billah, minta ke Allah. Tunjukkan ya Allah mana yang terbaik calon pemimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini.
Ista'inu billah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, dan hanya kepadamu juga kami memohon pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah suratul Fatihah. Sok sanaos diulang-ulang decan tamat. Cik ari hartos Al-Fatihah naon? Pembuka, the opening kata orang, pembuka. Kunaon suratul Fatihah dinamai dengan surah Al-Fatihah yang artinya pembuka. Ini penting. Kiai, saya punya kajian namanya Matrik. Matrik itu Majelis Tadabbur Al-Quran. Saya kira Pak Kiai sudah pasti mampu melakukan itu, tapi saya ada metodenya. Sekarang saya ngaji dengan santri itu cuman itu. Ilmu yang paling menentukan itu adalah tadabbur. Tadabbur itu artinya merenungkan dan membaca Quran dengan penuh penghayatan. Karena selama ini hapun tentos tamat sebarakali orang Al-Quranul Karim, tapi berapa ayat yang sudah kita renungkan dan kita jadikan pedoman alias hudan margi. Allah sudah menyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Punten anu kasuhun banyak sekarang yang hafal Quran sampai 30 juz. Tetapi berapa persen dari yang hafal Quran itu menjadikan Quran sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk menyelesaikan persoalan dirinya, persoalan bangsa dan negara. Dengan Quran insya Allah selesai. Dan ieu mah teu da aremung dengan Quran teh. Diajak ngaos Quran, aremung. Padahal dia muslim. Yuk kita selesaikan negara dengan Quran. Selesai insya Allah. Hanya dalam waktu 1 tahun kita selesaikan semuanya. Halo? Makanya cari calon pemimpin yang dekat dengan Quran, yang dekat dengan agama, yang dekat untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Itu hanya agama. Kenapa? Sebab agama ini milik Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kecuali yang maha hidup. Siapa? Al-Hayyul Qayyum. Itu arti daripada pada saat kita membaca Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Percaya Allah adalah sumber kehidupan. Kita sudah salah lagi cari kehidupan dari orang lain. Lupa kepada Allah yang maha menghidupkan segalanya. Itu persoalan kita. Halo? Cekap datos Isa artinya. Upami atas ma atas we alhamdulillah nuhun kasadayana. Yuk teraskeun nanti ku Pak Kiai insyaallah, Kiai Wawan terus membimbing yang terpenting tadi. Bagaimana dari bacaan kita masuk ke otak, dari otak ke hati nurani. Pahami dengan akal fikiran kita dan kemudian yakini tadi wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin Allah pasti mengijabah kita. Nah, cek ilmu naon ayat 3 kita diijabah doa. Yang pertama, kes kelihatan langsung. Nyuhunkan ke Allah, ya Allah, saya minta jangan hujan malam ini. Allah langsung tutup, tidak terjadi hujan. Langsung, ya Allah, saya perlu anakku mau kuliah, besok butuh 10 juta. Ya Allah, tiba-tiba ada orang yang mengirim 10 juta. Itu bukan tiba-tiba, ada yang nyuruh. Siapa? Allah. Ya. Yang kedua, kita doa teh kunaonnya padahal tiap wengi ngaos teh kieu-kieu keneh tapi teu katempo, teu katinggal, kieu-kieu we hirup teh. Tong kitu. Sebab doa diijabah dengan cara kedua apa? Mungkin tahun ini kita pasti mendapatkan yang disebut dengan musibah, tapi karena kita berdoa, Allah tidak jadi memberikan musibah kepada dia. Ditukar ku Allah alias dibarter ku Allah. Musibah
digantikan dengan keselamatan sehingga dia tidak terkena penyakit hari ini. Apalagi kemarin waktu Covid, dia tidak kena Covid. Kenapa? Karena dia rajin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun katakan doanya itu bukan doa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk katakanlah dibebaskan dari Covid, tidak. Doanya minta ke Allah, ya Allah selamatkan itu dan lain sebagainya. Ya Allah anugerahi kami rezeki, ya Allah dan lain sebagainya. Tapi Allah gantikan dengan keselamatan. Itu juga cara Allah mengabulkan doa. Makanya muqinun bil ijabah, yakin bahwa Allah pasti akan mengijabah kita. Yang ketiga, doa itu diijabah dengan cara disimpan alias ditabung ku Allah nanti di hari kiamat. Halo? Hayang nu mana? Hayang janten tabungan atau hayang nu kahiji? Bilih ari nu kahiji mah dicumpunan ku Allah di dunia, tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Tapi yang disimpan di akhirat dijamin itu semuanya akan menjadi yang terbaik. Sebab nanti begitu dibuka tabungan orang alias kain celeng orang itu dibuka, itu hasil doa kita semua sepanjang waktu di dunia. Dia mengatakan kalau saja atau merenan meningan di akhirat, nya istilah nate. Doa itu dia mendambakan kalau cukup di akhirat lah doa itu dikabulkan. Sebab waktu di dunia habis wae, dipaparin ia seeb, dipaparin itu seeb, tapi yang dia ada di akhirat alias tabungan akhirat itu tidak pernah akan habis untuk selama-lamanya. Itulah kenapa setiap orang nanti begitu dibukakan pintu lemari doa dia, hasil doa dia, mereka akan mengatakan kalau saja doa itu hanya dikabulkan di akhirat saja. Di dunia kokoh yang di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, nanti semuanya pasti akan mengatakan kalau saja semua doaku ya Allah dikabulkan di akhirat sekarang ini sajalah. Itulah manusia, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya kira itu Al-Fatihah artinya membuka. Maka jiwai ketika membaca Al-Fatihah itu sebagai salah satu di antara pemahaman umum atau tujuan umum dari suratul Fatihah itu adalah untuk membuka apa? Membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membuka apa? Membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Membuka apa? Pintu rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat membaca suratul Fatihah, minta ke Allah, ya Allah bukakan seluruh pintu rahmat-Mu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Otak dan pikiran kita terbuka. Dan itu prinsip kemenangan dalam Islam. Sekali lagi, prinsip kemenangan dalam Islam adalah keterbukaan. Ketika orang terbuka hatinya memeluk Islam, itu sudah menang kita. Ketika orang mau menentukan pilihan itu berdasarkan pikiran yang benar, hati yang suci dan ikhlas, itu sudah menang. Bukan menang secara angka dan kursi dalam Islam. Bukan kursi ukuran kemenangan dalam Islam. Bukan kemudian dia menjadi pejabat atau presiden dalam Islam, tidak. Ketika dia berhasil membuka akal pikiran orang lain, walaupun secara angka dia kalah, maka dia telah memenangkan yang disebut dengan peperangan dalam hidup ini. Tadi setan semuanya akan terkalahkan dengan ketika umat manusia terbuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima dinullah, maka setan pun menyerah dan dia give up, menyerah. Tidak berani untuk menyesatkan kembali manusia yang hatinya telah dibukakan oleh Allah. Maka kata syaitan tadi, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlashina, kecuali di antara hamba-hambamu yang diikhlaskan hatinya. Itulah yang kata syaitan yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan sendiri pun. Halo, cekap hukum cekap hatur nuhun kasadayana haputan anu kasuhun sanes mamatahan da aya pun guru imam mungtadzkirah ngemutan ya fadzakir fa inna dzikratan
fa'al mu'minin. Saya yakin semuanya sudah sering disampaikan oleh Gurunda Kiai Wawan Marwan Amin. Saya hanya menyampaikan apa yang perlu diingatkan kembali. Termasuk Bapak Ibu sekalian, masih banyak kalau kita ngobrol sampai jam 8, jam 10 juga masih banyak yang bisa kita duduk bersama, kita obrolkan di sini. Sanes kanten, satu lagi saya sampaikan, hapunten anu kasuhun, kaping 14, saat kita menentukan nasib diri kita, para putra orang dan bangsa kita. Bu, punten. Iya naon namina teh? Iya naon namina? Curug. Curug teh bagian tina panangan teh eta nanti akan bicara. Kapan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yang cik ibu-ibu lamun nanti ditinggalikeun amalna. Kunaon unggal poe main HP wae cenah. Ya, enggak, saya mah selalu zikir kepadamu. Ya. Ya, mana buktinya bahwa saya itu suka main HP? Buktinya kata dia, tolong tunjukkan bagian dari tubuhku jadi saksi. Langsung ke Allah dikunci mulutnya, nakhtimu ala afwahihim, nanti tangan kita yang bicara ke Allah. Ayeuna ge tangan-tangan kita sudah bisa bicara ya Bu ya. Cik ari nuju ngetik tah eta teh mulut yang bicara atau tangan yang bicara? Tangan cok lamun ngetik dari kieu itu mulut nama dikunci mingkem. Tangannya we share ka ditu share ka dieu segala macam. Nanti itu akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan politik bukan kampanye, penting kita bisa terbuka hati kita, terbuka pikiran kita. Dan itulah pemimpin terbaik yang bisa membuka pikiran kita, yang bisa membuka hati nurani kita. Itulah seorang ulama, itulah seorang cendekiawan, itulah warathatul anbiya. Sebab Nabi tidak diutus kecuali untuk membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka diabadikan ke Allah di dalam surah Al-Fatihah. Itu saja. Hatur nuhun kasadayana. Hapunten anu kasuhun kalau nanti saya tidak ikut sholat isya karena parantos tadi tos di jama. Ya, sakantenan magi abdi masih dalam perjalanan. Teras pamit panginten Pak Kiai. Hatur nuhun kasadayana atas silaturahim ini. Jazakumullah khair jaza. Mudah-mudahan kapanak deui di surganya punya. Kan we teu penak di dunia mah asal orang penak di surga insyaallah. Itu kan. Makanya jangan sampai kursi manapun, apalagi kursi jabatan, pejabat, presiden, sareng saja mina, kita hanya minta kursinya kursi takwa, kursi beriman pada Allah, dan kursi husnul khotimah. Kenaon gaduh kursi nempel menjadi pejabat kalau kursinya nyeret ka neraka, naudzubillahi min dzalik. Eta wage ya, sok doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan calon pemimpin yang akan dipilih oleh Allah melalui kita nanti 14 Februari adalah pemimpin-pemimpin yang membuat negara kita diampuni Allah Subhanahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk apa negara sejahtera kalau penduduknya dilaknat ke Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita punya bangunan ini itu segala macam, tol hebat di mana-mana, mentereng di dunia, tapi tidak mentereng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semuanya? Apa artinya penduduk begitu sejahtera, begitu makmur, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang paling penting, belajar bernegara dalam Islam seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.